warga DKI Jakarta ini. Tanggal 27 November makin cedia, ini makin dekat nih. Rakyat harus semakin diperlihatkan perilaku para calon kepala daerah ini. Cara memilihnya tidak selalu yang didukung petinggi negeri ini dijamin baik, yang di-endorse para penguasa dijamin baik. Tidak, tapi bagaimana rekam jejaknya para calon ini. Yang tersisa di debat calon gubernur DKI. Ya mungkin karena tidak di-endorse atau dibantu, didukung memenangkan pilihan gubernur DKI. Kang Ridwan Kamil nyindir ini aktivitas wakil presiden. Ya namanya saja nyindir. Otomatis tidak diungkapkan secara lugas itu. Atau tok leh kalau bahasa Jawanya itu. Cetok, welo-welo enggak. Ya biasalah, politisi itu kan pernyataannya nyerempet-nyerempet gitu. Ini dalam sebuah acara di Tebet Copat. Itu kandidat Kim Plus Plus menyebut tidak boleh di negara ini anak bangsanya tidak mendapatkan hak sekolah. Ya, maka Kang Emil berjanji nih, bila ada komplain akan mencopot pejabat terkait komplain siswa tersebut. Nah, bagi Om Begawan yang ginian ini seolah-olah pengen nyenggol Wapres. Ya, seolah-olah kayak nggurui lah. Nah, begini loh, jadi pemimpin itu yang tegas, yang ceket-ceket, babet, yang berani mungkin gitu. Nah, itu kan dia melakukan sindiran dengan cara-cara ungkapan. Kenapa ini tak hubung-hubungan sama Gibran? Pernyataan dari Kang Emil ini. Ya sejak Pak Wapres dilantik itu, dia kan nggak berupaya ngasih bantuan atau memperhatikan, apalagi melu ngampanyekan Kang Ridwan Kamil di DKI Jakarta. Loh, padahal bapaknya Gibran itu wis membantu loh. Ditambah tempat tinggal Wapres di Jakarta, gampang banget ngasih support, bantuan kan mudah. Nah kira-kira apa yang membuat sulung presiden ke-7 ini jian belas? Orang nyenggol-nyenggol pilkada DKI ini. Termasuk pilkada lainnya ya enggak juga itu. Tapi nek calon wali kota yang mendukung, lah wong dia bantuin Respati sama Astrid aja ikut apa itu belusuan itu. Direwangi datang ke Solo. Apa dia sadar diri ya? Memang mampunya nangani persoalan-persoalan tingkat kota kecil yang warganya hanya 500 sampai 600 ribuan saja. Di atas itu ya wes deg-degan. Atau memang nggak mau endorse, memang nggak dekat sama Kang Emil itu. Takut bila mereka menang nanti dia dikait-kaitkan atau disuruh masih punya tanggung jawab itu. Lah Pak Kang Emil pas ketemu Pak Jokowi itu nggak bilang sekalian minta agar wapresnya yang bantuin, itu putranya mau bantuin saya atau Pak, nggak bilang gitu sekalian. Dan semua kemungkinan kan terbuka itu. Mungkin bisa bila melihat aktivitas yang dilakukan Wapres loh, yang sebenarnya masih mungkin bantuin, masih banyak waktu untuk bantuin Kang Emil. Ya tapi bisa juga ini tugas-tugas yang dilakukan Mas Wapres itu nggak mikir ke sana. Akhirnya tugas endorse diambil alih bapaknya untuk membantu Kang Emil. Lah kan secara posisi wis gentian kan sama aja lah. Dulu Jokowi di pemerintahan Gibran wis mundur itu. Sekarang sebaliknya tuh. Tukar tempat lah. Neng nek melihat Pak Prabowo endorse Pak Lutfi sama Gus Yassin, Gibran kan ya tanpa beban bantu Kang Emil juga harusnya. Oh, kasihan loh, itu surveinya merosot banyak banget. Kesalip sama Bang Pram, sama Bang Dul, jauh itu. Nah sudah gitu berbagai elemen lain terus-menerus mendukung Mas Pram sama Bang Dul tuh. Nah Pak Jokowi ya wis kampanye buat Pak Lutfi di Blorong, Grobogan sama Purwokerto juga. Nah untung masih disempatkan hadir pas Senin kemarin tuh. Bertemu orang-orang atau tokoh-tokoh yang tersisa di Jakarta. Dan nggak dukung jagonya PDIP itu. PKS juga ikutan marah itu waktu para anak abah merapat ke Mas Pram itu.
Ngapain marah? Ya, mereka menyebut loyalitas berseberangan. Ya akhirnya PKS kan was-was itu. Karena kebanyakan kader-kader PKS itu adalah pengikut atau pendukungnya Abah. Seluruh teman-teman pendukung Mas Anies, mari kita sama-sama dalam satu barisan untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Dul untuk DKI Jakarta. Mas Anies itulah. Lah mau bagaimanapun kader simpatisan partai Pak Ahmad Saiku itu kudune kan ke Ridwan Kamil itu sama Pak Suswono, karena Pak Suswono petinggi PKS kok sagupnya itu mantan menteri zamannya Pak BY itu. Lah kader serta simpatisan PKS malah nyebrang mendukung Mas Pram sama Bang Dul itu piye. Nah ini disebabkan blunder pernyataan Pak Sus sendiri ya. Yang kemarin saya ulangi itu. Yang soal janda-janda kayak suruh ngawinin pemuda pengangguran tuh loh. Nyeleneh itu. Lamongannya Pak Sus itu natuati atau bahasa Indonesia itu menyakitkan hati. Mari pingget, mencederai perempuan dan umat Islam pada khususnya. Yalah, meski sudah minta maaf, bicara soal beginian itu kan sensitif banget toh. Makanya perlu hati-hati, apalagi menyangkut agama, kepercayaan itu loh, iman dan sebagainya. Nah itu Kang Emil itu ya buat janjian, coba komunikasi langsung sama Wapres itu, nggak perlu lewat bapaknya lah, untuk ngebantuin dia di Jakarta kan masih ada waktu 1 minggu tuh. Jangan-jangan bantuin ke Jakarta malah di biar nanti pas kampanye Akbar RK di lapangan Cendrawasih yang nongol ketua umumnya hanya Pak Saiku waktu itu. Ini kan memperhatikan banget itu. Lah wong didukung banyak partai loh, 14 partai yang nongol satu tok tuh. Yang muncul cuma 1 ketua umum. Lah apa partai lainnya nggak ngerjain ini maksudnya? Kalau caranya seperti itu. Nah di debat terakhir juga ada lontaran Kang Emil yang nyeret-nyeret soal penggusuran warga DKI. Dia menyampaikan tuh, partai pengusung Mas Pram sama Bang Dul kan separtai sama Pak Ahok tuh, sehingga mungkin gaya kepemimpinannya sama. Gusur. Lalu Bengawan malah mempersilahkan warga DKI cerita sendiri. Yang digusur itu malah tambah sengsara apa tambah bahagia. Digusur truk itu suruh pergi kan enggak. Dulu saat zamannya Pak Ahok ada berbagai pasukan, mulai pasukan biru, oranye, hijau dan lain-lainnya itu yang dibentuk oleh pemerintahan Pak Ahok sama Mas Jarod itu. Nah, berapa masjid yang dibangun megah waktu gubernurnya Pak Ahok? Simpang Susun Semanggi, biaya 345 miliar, dibangun tanpa APBD. Nah, waktu gubernurnya siapa coba? Lah malah aplikasi Clue berjalan efektif menangani keluhan warga kurang dari 24 jam. Itu siapa penggagasnya? Apa iya semua ini mau dilupakan begitu saja? Masyarakat DKI pasti ingat nih. Awal mula warga miskin bebas bayar PBB, ide siapa itu? Coba ingat. KJS, KJP dimulai sejak Pak Jokowi gubernur. Itu yang usung siapa? RPTRA, jadi ruang publik yang bisa dimanfaatkan warga. Yang bagusin siapa? Yang bangun siapa? Kenapa harus nyerempet-nyerempet ke Pak Ahok? Yang dituduh cuma menggusur orang miskin aja. Dampaknya bagus lah. Lah nek kabeh Om Bengawan ceritake apa yang telah menjadi kepemimpinannya Pak Ahok tuh. Yang bagus-bagus itu. Ya masa nih Kang Emil nanti langsung mendelep angslup. Kalau apa yang dilakukan Pak Ahok itu. Maksud saya nyolek-nyolek Pak Ahok lah. Nah ini mau mengembalikan lagi ingatan warga DKI. Soal penitasan agama. Ya. Waktu Pak Ahok sampai masuk penjara nih. Lepas dengarlah pernyataan Pak Ahok sama Pak Suswono itu. Jauh lebih melecehkan pernyataan Pak Suswono tentang hal-hal yang sebenarnya tidak patut nyerempet-nyerempet agama. Hanya karena yang bicara dari PKS. Ya akhirnya ya ora dirame-ke gitu loh. Itu aja kok perbedaannya. Misalnya mau minta bantuan Gibran, ya monggo dipersilahkan aja Kang Emil.
Gak usah nyeret negatifnya lawan politik, gak ada hubungannya. Berbagai dukungan ke Mas Pram sama Bang Dul yang saat ini terus ada tiap hari bergulir. Ya warga DKI memahami benar. Nama RK itu dicalonkan di DKI punya tujuan-tujuan tertentu. Targetnya memang 5 tahun mendatang. Soalnya dia gak bisa jadi gubernur 2 periode. Ada kendala yang secara administratif tidak bisa dia tabrak. Nah, ini analisa Begawan. Warga DKI itu pengennya 2 periode, ada sambungannya. Kan bila kita jeli, maunya Pak Anies lagi. Tapi PKS sama Nasdem yang menyebut bakal mengusung Pak Anies itu tiba-tiba kok mundur. Diprank itu Bang Anies. Ya, akhirnya marahlah para pendukung Abah ini, pendukungnya Pak Anies. Mereka melihat ini, PKS dan Nasdem kok malah ada di kubunya Kim plus tuh piye. Yang di Pilpres itu juga lawan Pak Anies loh. Nah, jadi kekecewaan memang berlipat-lipat itu para kader-kader PKS pendukungnya Mas Anies itu. Bukan Pak Anies kalau tidak bisa bermain politik elegan. Dia bisa tidak dicalonkan atau dikadalin sama 2 partai tadi. Ya sudah dikerjain sekali aja. Pak Anies dan Mas Pram serta Bang Dul kemudian ketemu, gantian mau ngerjain ini. Dan mereka tertawa-tawa tanpa beban, happy itu. Gini nih loh politisi baperan ini, orang mutungan, orang kekanak-kanakan, sidik-sidik jaluk bantuan, sidik-sidik minta di-endorse. Nah, akhirnya marahlah Kang Emil. Tapi marahnya pada partai Kim plus yang semua ketua partainya begegek. Orang obah belas itu. Lawang yang lemah itu partai pengusungnya, marahnya ke lawan politik. Ya kebalik-balik. Atau mintalah sama Pak Prabowo bikin rekaman buat milih dia seperti Pak Lutfi. Yang kemarin rekaman itu, Pak Lutfi aja dibelak-belakin, didukung presiden. Padahal bukan kader partai loh itu. Mestinya kan nggak sejauh itu. Lah nurut Begawan, urusan dicampuri mantan presiden, rumangsa aku ora tambah padang. Ora semeblak cetro itu malah kaya benang diolor-olor ruwet bundat jiret nyingset malah wangel kabeh itu nantinya. Nah cara ngurainya dengan simpel ya akhirnya dipotong-potong aja selesai. Nah ingat ini warga DKI Jakarta ini tanggal 27 November makin cedak ini makin dekat nih. Rakyat harus semakin diperlihatkan perilaku para calon kepala daerah ini. Cara memilihnya tidak selalu yang didukung petinggi negeri ini dijamin baik, yang di-endorse para penguasa dijamin baik. Tidak, tapi bagaimana rekam jejaknya para calon ini. Gimana kebijakan yang pernah dia jalankan. Apalagi didukung orang-orang yang ngidak-idak konstitusi, ngerusak demokrasi. Wes tak jamin akan jadi beban rakyat itu nantinya. Tidak mudah lawan mereka, namun bukan berarti kemungkinan menang itu tertutup. Nah penting mari bergerak bersama. Berusaha bersama, diperjuangkan bareng-bareng. Tidak ulah saling menuding, menyalahkan, merasa paling berjasa. Nek berhasil mengalahkan mereka, yang penak itu kita semua kok, warga Jakarta. Percaya sama Begawan, termasuk di Jawa Tengah. Oke ya, salam untuk warga Jakarta dan warga Jawa Tengah. Jangan salah memilih pemimpin. Pak Andika dan Bang Pram, Bang Dul, menjadi harapan kita semua. Salam Begawan, salam Obol. Dadah.